Shalom saudara sekalian, bertemu lagi dengan saya Axel Joshua Matthew Kowael dalam Renungan Harian GKI Kebonjati, Bandung. Pada hari ini renungan kita terambil dari Mazmur 73 ayat 23, 25, dan 26 dengan tema Kata Siapa Tuhan Itu PHP. Sebelum itu kita akan membacakan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Saudara sekalian, hidup di tengah dunia sebagai anak-anak Allah, seringkali kita menghadapi persoalan dan tantangan. Tentunya kita berusaha untuk hadir sebagai anak-anak Allah yang dapat mencerminkan sifat Allah di tengah dunia dan memancarkan kasih Allah. Sayangnya saudara sekalian, ketika kita mencoba untuk memancarkan kasih Allah, muncul orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang hidupnya begitu nyaman tanpa ada beban, sukses, bahkan sangat-sangat bahagia. Mereka hadir untuk menghancurkan kita yang berusaha memancarkan kasih Allah dan menunjukkan kepada kita bahwa Allah tidak pernah menyertai kita. Mereka mencoba mengusik kita dengan kekayaan, dengan usaha, dengan kekuasaan mereka, dan membuat kita berpikir bahwa sebenarnya Allah tidak melindungi kita. Hal seperti itu menimbulkan sebuah pertanyaan dalam kehidupan kita. Ya Tuhan, Engkau di mana? Kenapa Engkau diam saja saat saya seperti ini? Kenapa Engkau seperti meninggalkan saya? Kenapa seperti saya diberikan harapan palsu oleh Anda ya Tuhan? Saudara sekalian, ternyata pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam pikiran kita tidak hanya dirasakan oleh kita saja. Mazmur 73 dari Asaf, seorang Lewi yang mempunyai talenta bernyanyi, serta yang menuliskan Mazmur ini juga mempertanyakan hal yang sama kepada Allah. Ia tidak mengerti mengapa atau kenapa Tuhan membiarkan orang fasik hidupnya begitu beruntung ketimbang orang-orang yang takut akan Tuhan. Hal tersebut dapat kita lihat pada ayat 4 sampai ayat 12. Dikatakan bahwa orang-orang fasik hidupnya mujur dan bahagia. Mereka hidup seperti tidak ada kesulitan ataupun kesusahan. Mereka mempunyai lebih dari apa yang mereka inginkan. Padahal mereka menentang Allah. Sedangkan orang-orang benar banyak sekali ditindas, dihina, ditentang, dicaci maki, dan dikucilkan. Hal seperti ini membuat Asaf berpikir apakah Tuhan telah meninggalkan mereka. Tapi apakah Asaf saat itu langsung meninggalkan Tuhan? Apakah saat itu Asaf pun akhirnya menjadi orang fasik juga? Tentu jawabannya adalah tidak, saudara sekalian. Walau ia mengalami kegusaran yang begitu besar, tetapi ia tetap percaya dan bersama dengan Tuhan karena ia merasa bahwa Tuhan tetap ada melingkupi mereka pada saat itu. Ia merasa bahwa Tuhan tidak memberikan harapan palsu, atau saat ini kita sebut sebagai PHP, memberi harapan palsu. Asaf percaya dan tetap mencari Tuhan dan terus bersandar kepada Tuhan. Pada akhirnya, Tuhan memperlihatkan betapa dahsyatnya kehendaknya sehingga Asaf memahami bahwa jalan kehidupan orang fasik yang begitu bahagia, yang begitu senang, ternyata adalah jalan yang licin. Jalan yang menuntun mereka meluncur kepada kehancuran dunia. Saudara sekalian, menginginkan sebuah kehidupan yang sukses dan terberkati tentulah hal yang tidak salah. Namun jangan sampai keinginan tersebut merebut ruang bagi Allah di dalam hati kita, atau malah menganggap Allah itu hanya memberikan harapan palsu kepada kita
karena kita sendiri belum merasakan kebahagiaan dari anugerah dan berkat yang Allah telah sediakan kepada kita. Apalah arti harta, benda, kesuksesan, dan masa depan kita jika Allah sendiri tidak ada di dalamnya, jika Allah sendiri tidak bekerja di dalamnya? Manakah yang lebih baik? Mendapatkan segala yang ada di dunia ini, atau memperoleh Allah sebagai satu-satunya yang kita miliki? Bukankah pada akhirnya hanya Allah yang mengetahui dan memahami kebutuhan kita? Marilah saudara sekalian, kita hadir seperti Asaf yang mau terus dekat dengan Allah. Biarkan Allah menuntun setiap proses kehidupan kita dengan hikmat-Nya. Dan dengan demikian, semua kekhawatiran yang ada di dalam pikiran kita terlepas dari hati kita. Ketika kita memiliki hati yang menginginkan Allah di atas segalanya, maka Dia takkan membuat kita jatuh dalam kesengsaraan. Dia akan membuat kita memahami rancangannya yang lebih indah dari segala yang ada di muka bumi ini. Demikianlah renungan harian kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.